Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 9 muatan SBDP, yaitu tentang seni rupa daerah. Di materi kali ini kita sudah sering mempelajarinya di tema-tema sebelumnya. Tentunya anak-anak sudah pasti menguasai materi tersebut. Lantas, adakah yang masih ingat tentang pengertian seni rupa daerah? Ya, karya seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Dan tentunya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Adapun ciri-ciri seni rupa daerah seperti bersifat kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang suatu wilayah, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dan corak seni tradisional masyarakat. Karya seni rupa daerah juga memiliki fungsi loh. Yang pertama, fungsi individu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Yang kedua, ada fungsi sosial yang digunakan sebagai media pendidikan, media hiburan, komunikasi, dan media keagamaan. Nah, apa saja ya jenis-jenis dari seni rupa itu? Yang pertama ada seni rupa murni, dan yang kedua ada seni rupa terapan. Kita mulai bahas satu persatu. Seni rupa murni adalah karya seni yang mengutamakan segi keindahan. Contohnya adalah lukisan. Dan yang kedua adalah seni rupa terapan, adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan seperti anyaman dan juga batik. Ustazah mulai dengan pembahasan batik. Apa itu batik? Membatik hakikatnya melukis di atas kain dengan menggunakan canting dan cairan malam sebagai bahan untuk melukisnya. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi di Indonesia. Oleh sebabnya, pada tanggal 2 Oktober, setiap tahun ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Lalu, apa saja jenis-jenis batik? Yang pertama ada batik klasik, yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, serta menggunakan warna cenderung gelap seperti coklat, hitam, maupun biru tua. Berikut contoh motif dari batik klasik. Motif gerompol pada batik daerah istimewa Yogyakarta digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Makna dari motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik berkumpul kepada kedua mempelai. Adapun proses pemalaman dalam batik yang pertama yaitu ngelowongi dengan cara pemalaman garis bidang pola terluar. Yang kedua adalah nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercampur warna saat dilakukan pencelupan. Proses yang ketiga adalah bironi, dan pada proses ini pada dasarnya hampir sama dengan proses nembok. Proses yang selanjutnya adalah nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar, dan dilanjutkan dengan proses ngelorot, yaitu penghilangan malam yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau air mendidih. Jenis yang kedua adalah motif batik pesisir, cenderung bersifat naturalis menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Selanjutnya adalah batik jumputan. Anak-anak sudah mempraktekannya di rumah kan? Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Alat bahan seperti berikut, seperti gunting, jarum, ember, spidol, pendedel, kain putih, benang nilon, dan juga pewarna. Lalu, ikatlah kain dengan menggunakan berbagai alternatif seperti berikut. Bisa menggunakan ikatan dengan karet gelang, ikatan dengan isi uang, ikatan ganda berselang tanpa isi, ataupun ikatan ganda berselang dengan isi bambu. Lalu, proses pencelupan ikatan.
Lalu proses yang terakhir yaitu mencelupkan kain yang telah diikat ke dalam ember yang berisi larutan pewarna. Setelah itu buka ikatan dan lihat hasilnya. Baik, selesai sudah pelajaran SBDP hari ini. See you next video. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.